Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Diana Eka Rusmawati SHM Hum dan rekan-rekan mahasiswa, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu berlisensi tanpa izin untuk kepentingan komersial di Indonesia. Yang pertama ada abstrak. Pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu berlisensi tanpa izin untuk kepentingan komersial masih marak terjadi di Indonesia. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta telah memberikan dasar hukum yang kuat, studi ini membahas efektivitas regulasi, hambatan penegakan hukum, serta peran lembaga seperti LMKN dalam mengelola royalti dan melindungi hak ekonomi pencipta. Ditemukan bahwa lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan tumpang tindih kewenangan menjadi kendala utama dalam penegakan hukum yang adil dan efektif. Yang melatar belakangi kajian ini adalah yang pertama, kita perlu memahami bahwa hak cipta lagu merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang memiliki nilai moral dan ekonomi. Di Indonesia, perlindungannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menegaskan bahwa setiap penggunaan lagu untuk kepentingan komersial wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta serta membayar royalti. Namun, dalam praktiknya, kita masih banyak menemukan pelanggaran. Restoran, hotel, pusat perbelanjaan, bahkan konten kreator digital sering menggunakan lagu berlisensi tanpa izin atau tanpa membayar royalti. Ini jelas merugikan pencipta lagu dan menunjukkan lemahnya penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual di negeri kita. Selanjutnya, hambatan dalam penegakan hukum. Permasalahan tidak hanya berhenti di pelanggaran, tetapi juga menyangkut penegakan hukum yang lemah. Padahal Indonesia memiliki mekanisme penegakan hukum melalui jalur pidana, perdata, maupun administratif. Sayangnya banyak pelanggaran yang tidak ditindak secara serius. Lembaga yang seharusnya menjadi ujung tombak seperti LMKN dan DJKI seringkali mengalami kendala, misalnya dalam mendata lagu-lagu yang digunakan secara komersial atau dalam mendistribusikan royalti secara adil dan tepat sasaran. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum yang sudah tersedia dengan pelaksanaannya di lapangan. Kajian ini menyasar 3 poin utama. Pertama, kami ingin mengetahui seberapa efektif regulasi nasional dalam melindungi hak cipta lagu dari penggunaan tanpa izin secara komersial. Kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab lemahnya penegakan hukum, baik yang bersifat normatif maupun struktural, termasuk peran LMKN dan DJKI. Ketiga, kami ingin melihat bagaimana bentuk dan konsekuensi hukum bagi para pelaku usaha yang melanggar, termasuk melalui studi kasus seperti yang terjadi baru-baru ini dengan Agnes Monica, yang juga menjadi refleksi tantangan dalam sistem penegakan hak cipta. Dengan kajian ini, kami berharap dapat memberi kontribusi untuk memperkuat sistem perlindungan hukum atas karya cipta lagu di Indonesia. Pembahasan yang pertama, efektivitas regulasi nasional dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial di Indonesia, khususnya dalam konteks penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Yang pertama, hak cipta lagu dalam Undang-Undang Hak Cipta. Hak cipta lagu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karya musik yang orisinal dan telah diwujudkan secara nyata seperti dalam bentuk rekaman atau partitur. Perlindungan ini mencakup dua aspek utama, yaitu hak moral, adalah pengakuan sebagai pencipta dan hak menjaga integritas karya, serta hak ekonomi, adalah hak memperoleh manfaat finansial dari penggunaan lagu secara komersial. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, setiap pemanfaatan karya untuk tujuan komersial wajib mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Yang kedua, pembayaran royalti untuk kepentingan komersial.
Pembayaran royalti merupakan mekanisme untuk memastikan pencipta lagu menerima kompensasi yang adil atas penggunaan karya mereka dalam konteks komersial seperti penyiaran, konser, restoran, dan platform digital. Sesuai Undang-Undang Hak Cipta dan PP Nomor 56 Tahun 2021, pembayaran ini dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN. Yang kedua lembaga tersebut bertugas mengumpulkan serta mendistribusikan royalti kepada pencipta. Sistem ini menciptakan jembatan antara pengguna karya dan pemilik hak cipta agar hak ekonomi terlindungi secara adil. Yang ketiga, penerapan Undang-Undang Hak Cipta dalam memberikan perlindungan hukum di Indonesia. Meskipun regulasi hak cipta telah memadai, penerapannya masih menghadapi tantangan serius. Banyak pelanggaran hak cipta terjadi karena rendahnya kesadaran, lemahnya pengawasan, serta ketidakpatuhan terhadap kewajiban royalti. Di sisi lain, proses penyelesaian sengketa yang lambat dan mahal juga menghambat pencipta dalam menuntut haknya. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan edukasi, penguatan lembaga pengawasan, serta reformasi sistem hukum agar perlindungan terhadap hak cipta lagu dapat berjalan lebih efektif. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, faktor normatif dan struktural yang menyebabkan lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta atas penggunaan lagu berlisensi secara komersial, serta bagaimana peran lembaga seperti LKMN dan DJKI dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Faktor normatif dan struktural yaitu pada lisensi lagu berkaitan dengan regulasi hukum dan norma yang mengatur penggunaan lagu yang dilindungi hak cipta. Hal ini meliputi undang-undang, perjanjian lisensi, dan perannya dalam melindungi hak ekonomi pencipta lagu. Hak ekonomi berdasarkan pasal 8 Undang-Undang AHC adalah hak eksekutif dari pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaannya. Dalam pasal 9 UU HC, hak ekonomi tersebut adalah yang pertama, penerbitan ciptaan, pengandaan ciptaan dalam segala bentuknya, penerjemah ciptaan, pengadaptasian, pengarasemenan atau mentransformasikan ciptaan, pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan, dan yang terakhir penyewaan ciptaan. Yang selanjutnya yaitu peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LKMN sebagai pengelolaan royalti hak cipta musik dan lagu. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional bagi kepentingan pencipta bidang musik dan lagu adalah sebagai berikut. Yang pertama, posisinya adalah mewakili para pencipta dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna karya cipta. Yang kedua, membantu mengawasi pengguna karya cipta, lagu atau musik yang bersifat komersial yang belum memiliki izin berupa lisensi. Dan yang ketiga, kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan perlindungan atas hak ekonomi yang dikelolanya, yaitu hak mengumumkan, komunikasi, dan pertunjukan ciptaan. Dan yang keempat, memastikan agar pereksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu dan musik. Dan yang terakhir, akibat hukum penggunaan lagu atau musik secara komersial yang tidak membayar royalti. Selanjutnya saya akan membacakan materi tentang bentuk dan konsekuensi atas pelanggaran hak cipta lagu oleh pelaku usaha atau pihak yang menggunakan lagu berlisensi tanpa izin dalam kegiatan komersial, serta bagaimana kasus-kasus pelanggaran serupa di Indonesia mencerminkan tentang dalam penegakan hukum hak cipta, termasuk kasus-kasus yang melibatkan artis nasional. Selanjutnya, pelanggaran hak cipta lagu dalam kegiatan komersial seperti pemutaran atau penggunaan digital tanpa izin dan royalti melanggar hak ekonomi pencipta UU Hak Cipta. Konsekuensi bisa pidana maksimal 4 tahun atau denda 1 miliar, perdata atau ganti rugi, dan administrasi penghentian usaha. Kasus Agnes Mo terkait lagu Bilang Saja menyoroti tantangan penegakan hukum. Pengadilan memutuskan penyanyi bersalah karena membawakan tanpa izin dalam konser, mewajibkan ganti rugi sebesar 1,5 M. Meskipun ada perbedaan ekspresi
tanggung jawab royalti dengan promotor. Tantangan penegakan hukum di Indonesia termasuk kurangnya permohonan regulasi, lemahnya koordinasi LMKN atau LMK, dan keterbatasan mekanisme kasus Agnesmo, menekankan perlunya penegakan lebih tegas dan edukasi hak cipta dalam industri musik. Yang terakhir adalah kesimpulan. Perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang digunakan tanpa izin untuk kepentingan komersial di Indonesia telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini menekankan pentingnya pengakuan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta, serta mewajibkan pengguna untuk mendapatkan izin sebelum memanfaatkan karya cipta secara komersial. Selain memberikan penghargaan terhadap kreativitas, perlindungan ini bertujuan menciptakan ekosistem industri musik yang adil dan berkelanjutan. Sistem pengelolaan royalti juga telah dibentuk melalui Lembaga Manajemen Kolektif atau LMK dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional atau LMKN, dengan penguatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 agar pengumpulan dan distribusi royalti dilakukan secara transparan dan akuntabel. Namun, di lapangan masih ditemukan berbagai pelanggaran, baik di ruang publik seperti restoran dan pusat perbelanjaan, maupun dalam konten digital seperti video promosi dan media sosial. Banyak pelaku usaha tidak memahami atau sengaja mengabaikan kewajiban hukum, sehingga merugikan pencipta secara ekonomi. Selain itu, masih terdapat sejumlah hambatan struktural seperti lemahnya penegakan hukum, minimnya edukasi tentang hak cipta, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta prosedur penyelesaian sengketa yang rumit dan mahal. Ketidakseimbangan posisi antara pencipta dan pengguna juga menyebabkan pencipta seringkali dirugikan. Kasus pelanggaran oleh figur publik seperti kasus Agnesmo mencerminkan rendahnya kesadaran hukum bahkan di kalangan profesional, serta menunjukkan perlunya kejelasan tanggung jawab dalam pembayaran royalti. Oleh karena itu, meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasinya masih belum efektif. Perlu dilakukan perbaikan menyeluruh, termasuk penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi sistem royalti, edukasi publik, dan penyederhanaan mekanisme hukum, agar perlindungan hak cipta di Indonesia dapat berjalan secara adil dan optimal. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.